Selamat malam saudara-saudara sekalian, salam sejahtera saya sampaikan kepada semua warga Korops 3 Semarang. Dan sebagaimana biasanya saya juga akan mengirimkan firman Tuhan yang saya sampaikan malam ini kepada anak-anak saya, kepada kemanakan saya, dan ada satu yang berada di Ambon sedang tugas di sana, Ferry Rangi, dan juga untuk sebagian keluarga saya yang ada di Palu. Dan untuk malam ini saya juga ingin menyampaikan atau mengirimkan firman Tuhan ini kepada teman-teman Opsir yang ada di distrik Jawa Tengah. Ya, katakanlah sebagai sharing iman begitu. Selamat malam teman-teman sekalian. Mari tetap jaga kesehatan dan kita tetap semangat dalam pelayanan yang ada. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khotbah malam ini agak panjang dibandingkan khotbah hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya 5 menit kurang lebih, yang saya sebut dengan kulinit, khotbah 5 menit. Tapi malam ini agak panjang karena mudah-mudahan saja bisa digunakan untuk khotbah pada hari esok, karena besok sudah hari Minggu, digunakan dalam ibadah keluarga. Masih dalam Efesus pasal 6 ayat 17, dan akan sambung dengan bagian pertama ayat 18. Dan inilah khotbah ke-8 dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Kita sampai pada ayat yang ke-17 dan bagian pertama ayat 18. Tadi malam kita sudah merenungkan tentang terimalah ketopong keselamatan. Lalu malam ini dan pedang roh, yaitu firman Allah. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan. Nah, itulah ayat perenungan kita malam ini, saudara-saudara sekalian. Beberapa hal penting sebagai perenungan awal. Yang pertama, kata pedang roh hanya ada satu kali dalam Alkitab, yaitu dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 bagian B tadi. Rugi sekali saudara-saudara kalau saudara tidak memperhatikan bagian ini, karena jarang dikhotbahkan, karena hanya satu kali tercantum di dalam Alkitab. Hal yang kedua, pedang roh itu sesuai dengan apa yang kita baca langsung disampaikan di situ, yaitu firman Allah. Kata-kata, ucapan-ucapan sabda dari Tuhan. Jadi tidak ada kaitan dengan hal yang sifatnya materi. Bukan arit, bukan parang, bukan sabit, bukan klurit, bukan keris. Bukan. Tapi firman Allah adalah pedang roh itu. Yang ketiga, dalam gereja keselamatan ada crown. Di crown itu ada pedang. Nah, itu juga adalah makna dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 bagian B, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Lalu yang berikut saudara-saudara, pedang roh hanya dapat dimengerti bila dikaitkan dengan doa dan permohonan. Doa dan permohonan. Saya ingin memberi tugas khususnya kepada jemaat yang ada di Korops 3 Semarang. Coba renungkan, apa perbedaan antara doa dan permohonan? Karena Alkitab membagi dua bagian ini. Coba diskusikan antara bapak dan ibu dengan anak-anak atau dengan orang-orang terdekat di dalam rumah. Apa perbedaan antara doa dan permohonan? Jangan-jangan selama ini yang kita katakan doa, padahal itu adalah permohonan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan khotbah-khotbah sebelumnya, khususnya khotbah-khotbah setiap hari pada pekan ini,
maka langsung kita mendapat perbedaannya antara perlengkapan rohani sampai pada ayat yang ke-17 bagian A dan memasuki bagian B ayat 17 itu. Kalau khotbah-khotbah sebelumnya itu menyangkut tentu dalam arti kiasan berkaitan dengan pertahanan atau perlindungan diri. Contoh ketopong, ya. Contoh kedua baju sirah, ya. Dan malam ini pedang roh. Apa yang membedakan dengan ketopong, baju sirah, dan pedang roh? Kalau dua contoh yang pertama itu menyangkut masalah pertahanan diri, membentengi. Kalau pedang roh, saudara-saudara sekalian, selain pertahanan diri juga untuk menyerang. Nah, disitulah perbedaannya, saudara. Menyerang siapa? Tentu muncul pertanyaan seperti itu. Perenungan pertama saya sudah sampaikan bahwa ada musuh. Dan musuh itu tidak terlihat. Musuh itu sangat berkuasa. Bahkan bisa mengadakan tanda-tanda mujizat. Dan kabar buruknya adalah manusia tidak dapat melawan dengan kemampuannya sendiri. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Dan yang kedua, kabar buruknya, siapapun bisa kalah. Bisa dikuasainya. Pemerintah bisa kalah dengan jabatan dan predikat tertentu yang melekat pada dirinya. Bisa dia kalah. Ya katakanlah dia misalnya menduduki jabatan struktural di dalam kepemerintahan. Rohaniawan juga bisa kalah. Jemaat, siapapun bisa kalah. Dan siapa musuh yang bisa mengalahkan kita itu? Yaitu iblis atau setan. Mengapa iblis begitu kuat? Satu pertanyaannya begitu. Kenapa semua orang bisa dikalahkan kalau dia berdasarkan kemampuannya sendiri? Salah satu jawabannya adalah karena iblis itu sudah ada sejak dunia dijadikan. Jadi seumur dengan adanya manusia di muka bumi ini. Jadi tentu saja banyak pengalamannya sehingga dia kuat sekali. Saya ingin menyampaikan beberapa contoh konkret dari kuasa iblis yang menghancurkan itu, saudara-saudara. Yang pertama, permusuhan atau pertikaian, bahkan kerusuhan yang sifatnya brutal. Yang ada di sana adalah kuasa iblis. Mereka yang tidak bisa dikendalikan, mereka yang tidak bisa dinasihati, mereka yang menghancurkan, membuat orang susah. Itu adalah pekerjaan iblis. Keluarga juga bisa hancur, saudara. Iblis tidak suka dengan keluarga-keluarga yang rukun, dengan keluarga-keluarga yang harmonis. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang hancur, salah satu penyebab adalah iblis. Dia menanamkan bibit kebencian kepada suami, bibit kebencian kepada istri, bibit kebencian kepada orang tua, kepada anak-anaknya. Iblis juga bisa menghancurkan ekonomi. Ternyata kalau kita baca di dalam Alkitab, bisa membuat orang sakit. Nah, ketika saya menyampaikan ekonomi dan orang sakit, saya yakin bahwa sebagian langsung mengarah pada seorang tokoh yang menurut Alkitab saleh, hidup dekat dengan Tuhan, orang begitu kaya, namanya Ayub. Tapi akhirnya dia sakit, sesakit-sakitnya, dan ekonominya hancur sehancur-hancurnya. Dari orang yang begitu kaya menjadi orang yang begitu miskin. Lalu yang berikut contoh lain, saudara-saudara,
Apa yang saya sampaikan berikut ini bisa saudara terima. Kalau saudara menolak juga tidak apa-apa. Tapi saya mau katakan bahwa iblis juga bisa bekerja di gereja dalam pelayanan rohani. Sehingga persekutuan atau gereja dalam arti persekutuan, bukan dalam arti gedung, tapi gereja dalam arti persekutuan bisa hancur, bisa pecah. Satu korup, satu gereja lokal bisa menjadi dua. Bahkan ada gereja diambang kematian dalam kaitan hidup berjemaat. Semakin menyusut, semakin menyusut. Hal itu tidak mungkin dari roh Tuhan, tidak mungkin. Karena Tuhan pasti menginginkan gerejanya semakin berkembang, semakin bertumbuh. Tetapi kalau umpamanya gereja semakin berkurang dan sudah ada tanda-tanda kematian, sudah ada tanda-tanda sentosa dalam Yesus, saudara, itu adalah pekerjaan iblis yang harus kita lawan. Sekuat tenaga kita melawannya. Kita ingin gereja Tuhan tetap utuh, tetap kuat, tetap jaya, berkembang, untuk memberitakan tentang firman Tuhan, untuk menyatakan Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ada berita gembira untuk kita semua. Berita gembiranya apa? Bahwa siapapun bisa menang melawan iblis. Siapapun. Saudara tentu mengerti, bukan saja hamba Tuhan, bukan saja orang-orang besar, tapi siapapun, jemaat, sampai anak-anak pun bisa menang melawan kuasa iblis. Kuncinya apa, saudara-saudara? Kalau kita baca firman Tuhan adalah pedang roh, maka yang dimaksud sini, mari kita baca firman. Baca firman, saudara-saudara. Mari kita ingat firman. Mari kita lakukan firman. Mari kita perkatakan firman. Inilah kunci mengalahkan iblis, saudara-saudara. Pagi dan sore saudara-saudara menerima pelayanan rohani dari Korps. Sederhana saja mungkin. Karena hanya ada satu ayat yang saya berikan pada setiap pagi dan malam beberapa waktu terakhir melalui renungan singkat. Mari gunakan ini sebagai bentuk memperlengkapi diri melawan kuasa kegelapan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan sedikit kesaksian. Saudara tahu bahwa saya baru mengalami pengobatan nginap di rumah sakit Columbia. Ketika saya sakit pada hari Rabu, saudara-saudara, dan dilanjutkan pada hari Kamis, saya sampaikan kepada istri saya dan anak-anak yang di rumah, jangan dekat dengan saya. Kedua, pakai masker. Ketiga, jangan tidur sekamar dengan saya. Jadi 3 hal ini saya sampaikan. Jangan dekat dengan saya, pakai masker, jangan sekamar dengan saya. Anda tentu mengerti arti dari kata-kata itu. Dan malam kedua, saudara, pada hari Kamis, tengah malam saya diantar ke rumah sakit dengan sejumlah pemikiran. Saya menyampaikan ketika keluar dari halaman gereja dan halaman rumah obsir, saya menyampaikan doa kepada Tuhan. Ingat bagian yang kita renungkan tadi, bunyinya bahwa firman adalah pedang roh dan berdoa dalam segala keadaan dan juga menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Itulah yang saya lakukan, saudara-saudara. Menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan sesuai firman-Nya. Di dalam doa yang saya sampaikan, saudara-saudara,
Saya tidak tutup mata. Saya juga tidak menyampaikan kepada istri dan anak saya yang mengantar saya malam itu. Hanya saya menghubungkan rohani saya kepada Tuhan dan memperkatakan sebagai berikut. Saya bilang, di dalam nama Yesus, saya akan kembali ke rumah setelah berobat di rumah sakit, bukan dengan ambulans, tapi dengan mobil Korps 3 Semarang dan dalam keadaan sehat. Itu saya perkatakan ketika keluar dari halaman gereja ini ke rumah sakit pada tengah malam itu. Malam itu saya betul-betul merasa sakit sehingga memang tidak ada jalan lain selain ke rumah sakit. Dan ini yang saya ucapkan, saudara-saudara. Puji Tuhan, seperti yang saudara tahu, saya pulang dengan selamat dan sehat. Sekali lagi saudara-saudara, baca firman, ingat firman, lakukan firman, perkatakan firman. Dan satu lagi saya tambahkan, imani firman itu. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita terus jaga diri, sabar di rumah, dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa bukan saja untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, untuk pelayanan dan lain-lain sebagainya. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh dengar firman, meteraikan dalam hati kami, dan kiranya menguatkan dan menjadi berkat rohani, menjadi satu pendorong yang besar bagi kami semua, umat-umat-Mu dan semua keluarga dan teman-teman Opsir yang lain. Di dalam nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Juru Selamat kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin.